Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mohsef Razik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula. Pertama sekali saya akan menjelaskan tentang diagnos terhadap company. Di masa kini, perusahaan harus fleksibel dan memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara cepat. Mengidentifikasi peluang dan masalah adalah elemen yang penting dalam membentuk company berperforma tinggi. Company harus belajar untuk memanage perusahaan dengan lebih efektif. Disitulah pentingnya analisa dalam suatu perusahaan. Berikut adalah 5 macam elite framework. Yang pertama adalah previous activity. Yang kedua adalah objektif atau goals dari company. Yang ketiga itu team building. Yang keempat adalah kelengkapan tim, dan terakhir adalah tools. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Phase One List Build, yaitu adalah sebuah langkah awal dalam email marketing, yaitu dengan cara mengumpulkan data target market bisnis Anda. Proses pengumpulan data orang-orang yang mungkin tertarik dengan jenis produk atau layanan yang ditawarkan bisnis Anda. Berikut saya akan menjelaskan tentang fase build. New commerce, perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran. Contoh, new opportunity misalnya, trade commerce yang telah meninggalkan marketplace, OCDC Deddy Corbuzier, mobil listrik Tesla, cash flow quadrant, Kiyosaki, dan sebagainya. Ideal customer, kita harus tahu banget apa painnya dan apa fairnya. Pain adalah apa yang menyakitkan buat customer hari ini. Fair adalah kalau yang sakit ini diteruskan maka kedepannya akan bagaimana. Ini harus dicari secara detail. Flash belief adalah sesuatu yang membuat orang tidak membeli produk kita. The messenger adalah pemimpin atau pembimbing di perusahaan kita. One belief statement adalah statement apa yang diinginkan dan didesainkan oleh messenger agar mencapai tujuan dan goal-nya. Jadi, kita harus mengetahui one belief perusahaan kita terlebih dahulu sebelum mengiklan. Hook story offer adalah caranya kita jualan sehingga customer percaya kepada kita. Value leader adalah cara menciptakan upsell selanjutnya agar profit kita menjadi lebih besar, mengingat biaya iklan dan pajak yang semakin meningkat. Berikut saya akan menjelaskan contoh-contoh list build. Yang pertama itu ada new opportunity atau membuat sesuatu yang baru. Yang kedua itu adalah ideal customer. Yang ketiga adalah false belief atau mendapat kepercayaan dari customer. Yang keempat adalah the messenger. Yang kelima adalah one belief statement. Dan yang keenam adalah hook story offer. Yang pertama adalah hook atau pancingan yang dapat menarik calon customer Anda agar mereka berhenti dari aktivitas mereka dan mengalihkan perhatian ke iklan kita. Story adalah cerita yang menginspirasi mereka untuk menginginkan produk kita. Dan offer adalah penawaran yang membuat mereka mau bertindak membeli apa yang ditawarkan. Yang terakhir adalah value letter. Selanjutnya kita akan ke PS2 Automate. Funnel disusun berdasarkan kriteria top funnel, middle funnel, dan bottom funnel. Top funnel biasanya digunakan untuk orang yang tidak kenal kita atau cold. Kita harus menggunakan konteks strategi tertentu supaya mereka aware terhadap produk kita. Middle funnel biasanya digunakan agar orang mau join dengan kita. Sebagai contoh, mereka mau memberi nama, email, nomor handphone, dan sebagainya. Bottom funnel biasanya digunakan agar mereka mau membeli produk kita. Kita bisa menggunakan buy hook seperti premium, free trial, kupon, dan sebagainya. Education flow up. Setelah orang join, memberi nama, email, dan sebagainya, kita harus tahu bagaimana mengedukasinya. Ini bisa dilakukan misalnya dengan tribe, majalah, dan sebagainya. Return page. Kalau orang sudah datang ke tempat kita, bagaimana mereka mau membeli atau yang belum dibeli membeli lagi yang sudah dibeli. Itu ada strateginya di fase kedua ini dan bisa dilakukan secara otomatis, tidak manual lagi.
Berikut adalah fase automate. Yang pertama itu ada funnel, dan dalam funnel terdapat tofu atau memperkenalkan produk. Yang kedua adalah mofu, mengajak join ke bisnis. Dan yang ketiga itu pofu atau by hook. Kemudian ada education flow up atau memberikan edukasi seperti majalah. Dan ada return path, strategi untuk mengajak customer datang dan membeli lagi. Kemudian kita lanjut ke page 3 scale. Traffic yang ditingkatkan misalnya dengan mengiklankan diri baru berarti ketika fondasi dan otomatis sistem sudah siap. Kemudian adalah Dream 100 adalah strategi Human Hunter, yaitu bagaimana mencari partner bisnis. Dan kemudian itu adalah resellers. Di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara membangun. Resellers, apa saja materinya? Adakah reseller akademinya? Apakah ada pembinanya? Dan sebagainya. Berikut adalah fase scale, traffic, atau pengunjung yang masuk ke bisnis Anda, baik pengunjung dari website, sosmed, dan video lainnya, yaitu strategi untuk mengajak agar customer membeli dan datang kembali. Yang kemudian adalah Dream 100 atau mencari partner. Dan yang terakhir adalah reseller, membangun reseller. Pembahasan terakhir adalah advance. Identity shift adalah identitas apa yang kita cantumkan ke diri kita sendiri ketika ketiga fase terdahulu sudah terbentuk. Sebagai contoh, fans Persija menyebut diri mereka Jackmania, staf Russell Bronson menyebut diri mereka Funnel Hacker, dan sebagainya. Movement ketika kita sudah mencapai tahap identity shift, lalu gerakan apa yang akan kita buat? Apakah misalnya dengan melakukan movement untuk mengurangi perang harga dan sebagainya. Dan kemudian adalah for manage meals. Word apa yang bisa kita ciptakan ketika sudah mencapai target kita. Misalnya dengan memberikan plakat silver untuk pencapaian target tertentu dan sebagainya. Berikut adalah 3 fase advance. Yang pertama adalah identity shift atau nickname dari bisnis. Dan yang kedua adalah movement atau gerakan yang ingin diciptakan. Dan yang ketiga adalah 4 menit miles atau word yang ingin diciptakan. Cukup sekian video saya yang membahas tentang kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.